Clash of Minds mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka Parah, tahun 1545. Kebangunan Besar Rohani, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Ensiklikal Laudato Si Perawatan Rumah Kita Bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. Perang Israel melawan Hamas, tahun 2023. WhatsApp Prof 183, perumpamaan dalam kenyataan, siap menghadapi konfrontasi dengan Malta. Halo dan selamat datang dalam episode lain WhatsApp Prof. Halo Walter. Halo Martin. Apakah ini perlambangan yang sedang menimpa kita? Yah, kelihatannya menarik. Mari kita melihat kemana ini membawa kita. Mungkin ke lautan yang tenang. Air yang tenang. Apakah memang berlayar dengan tenang? Kita mesti berdoa. Ya, marilah kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk semua kebenaran indah yang Kau taruh dalam firman-Mu. Tolonglah kami untuk menyelaminya, dan menggali permata-permata ajaib yang ada di dalamnya. Dan menaruhnya dalam cara pandang, sehingga kami bisa belajar. Kami memanjatkan doa ini di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kami memberi judul ceramah kita kali ini, perumpamaan dalam kenyataan. Kita akan membahas perumpamaan yang khusus, dan sekedar gambaran. Saya pikir kita bisa melihat beberapa perumpamaan dalam kenyataan, yang ada dalam Alkitab. Hanya secara umum, mengenai Alkitab, Martin, pernahkah Anda membaca kitab seperti ini? Tidak pernah. Tidak mungkin membaca yang seperti itu. Karena Anda membaca sebuah kisah sekarang dan Anda membacanya lagi 3 minggu lagi dan itu benar-benar berbeda. Kisah yang berbeda. Baiklah. Nah, jika Anda mengambil satu hal yang buruk dari diri Anda dan Anda membacanya, maka Anda sudah selesai dengan hal tersebut selama 50 tahun ke depan, bukan? Karena saat Anda membacanya, itu akan sama persis dengan yang terakhir kali Anda baca. Anda bisa saja lupa kisahnya, tetapi pada akhirnya akan tepat sama. Tetapi kitab ini selalu baru setiap pagi. Dan ayat yang sama, yang Anda baca kemarin, tidak akan mengatakan hal yang sama besok. Karena konteksnya akan berbeda. Jadi, Anda bisa saja membaca Alkitab seperti kisah sejarah, lalu kemudian menaruhnya kembali di rak buku Anda dan berkata, sudah selesai. Anda bisa membaca Alkitab sebagai kitab nubuatan. Dan adanya orang-orang yang selalu bertanya, berapa persen dari Alkitab merupakan nubuatan? Keseluruhan Alkitab. Setiap kalimat adalah nubuatan. Berapa banyak sejarah? Keseluruhannya juga. Berapa banyak yang berkaitan dengan keselamatan? Keseluruhannya juga, itu benar. Jadi, segala sesuatunya merupakan nubuatan. Jadi jika Anda tidak bisa menemukan nubuatan di setiap kalimat, maka Anda mesti kembali membacanya. Dan Anda bisa memutuskan bagaimana cara Anda membaca Alkitab, bisa sebagai kitab sejarah. Anda bisa membacanya sebagai kitab nubuatan dan sebagai teka-teki. Karena adanya orang-orang yang suka permainan, mencari sesuatu, dan tidak ada permainan pencarian yang lebih baik dari ini. Mencoba mencari hal yang cocok, dan bagaimana bisa cocok. Dan Anda bisa juga membacanya sebagai perumpamaan yang menjadi kenyataan. Yesus mengajar, memakai perumpamaan. Ya, agar orang-orang bisa memahami. Dan dia menubuatkan, bahwa dia akan memberitakan firman memakai perumpamaan. Jadi, apakah dia menggunakan perumpamaan? Hanya ketika dia datang, dan dia tidak menggunakan perumpamaan sebelumnya. Tidak, dia memiliki banyak sekali perumpamaan. Seluruh Alkitab, sudah menjadi sifatnya untuk berbicara kepada Anda seperti itu. Untuk membangunkan sesuatu dalam pola pikir Anda yang mungkin tertidur. Sedangkan, jika Anda mengatakannya secara langsung kepada orang tersebut,
Mereka akan merasa kesal atau menolaknya atau apapun itu. Tetapi jika disampaikan dalam perumpamaan, mereka bisa merenungkan apa artinya. Mungkin bisa dijelaskan, apa maksudnya dikatakan bahwa ini adalah perumpamaan dalam kenyataan? Ya, ini sama seperti penggambaran teater tentang suatu peristiwa. Tetapi adanya makna tersembunyi dalam perumpamaan tersebut. Jadi, ini adalah suatu keadaan nyata dalam kehidupan, tetapi yang menunjukkan suatu hal yang lebih besar. Ya, kadang-kadang perumpamaan merupakan instruksi dari Allah, guna melakonkan suatu adegan teater, sebagai suatu contoh. Dan kadang-kadang, hal yang lebih menarik, ketika perumpamaan itu dituliskan di dalam kehidupan seseorang. Ya, karena orang itu masih tetap memiliki kehendak bebas. Ya, dia memiliki kehendak bebas, tetapi dia sedang menjalani suatu kisah. Dan kehidupan, mari kita ambil contoh kisah Daniel. Jika Anda membaca kisah Daniel, itu bisa saja dianggap sekedar kisah sejarah. Dan bagi anak-anak, itu kisah Daniel di Gua Singa. Apakah ada realita yang lebih besar dari kisah itu? Atau juga kisah Daud dan Goliat? Apakah sekedar kisah Daud yang membunuh Goliat? Ataukah adanya realita yang lebih besar di dalamnya? Dan bagaimana semuanya cocok bersamaan? Jadi, mari kita memberikan beberapa contoh kisah-kisah semacam ini di dalam Alkitab, dan kemudian kita akan membahas kisah yang lebih spesifik. Ya, kita sedang mengarah ke sana. Ya, baiklah. Jadi pada perumpamaan dalam kenyataan, kita memiliki kisah tentang Abraham dan Ishak. Mari kita mulai dari sana. Nah, ada banyak sekali aspek yang dapat kita pelajari dari tokoh-tokoh khusus ini. Abraham, Ishak, Hosea, Daniel, Yehezkiel, semuanya, bukan hanya mereka orang yang nyata. Bukan hanya mereka memiliki kehidupan yang nyata, tetapi mereka juga merupakan perumpamaan dalam kenyataan. Dan terkadang perumpamaan-perumpamaan ini, seperti yang telah kita katakan, dituliskan dalam kehidupan nyata mereka. Dan bukan hanya sekedar arahan untuk sebuah pertunjukan. Ya, jadi tidak merupakan instruksi langsung, di mana Tuhan berkata hal ini mesti dilakukan, dan ini yang menjadi pelajaran bagi orang-orang. Kalau kita mengambil Abraham dan kehidupannya, kisah nyata kehidupannya. Dia harus pergi keluar dari Ur. Dan dia harus berpisah dengan keluarganya. Abraham harus pergi ke negeri lain, di mana dia menjadi pendatang, dan tidak memiliki apa-apa. Dia pergi ke Mesir, lalu keluar dari Mesir. Semua kisah itu, sesungguhnya menjadi contoh dari realita yang lebih besar, tetapi semua itu memang terjadi dalam kehidupannya. Dan kita mesti mengikuti alur yang sama. Kita mesti keluar dari Ur Kasdim kita. Kita harus memisahkan diri dari Babel. Kita harus meninggalkan tradisi keluarga kita. Kita mesti menjadi orang-orang pendatang, dan orang-orang asing di tanah perjanjian. Dengan kata lain, bumi ini telah dijanjikan kepada orang-orang tebusan. Tetapi Anda mesti menjadi kaum pendatang, dan ini tidaklah mudah. Sesekali kita memiliki kecenderungan untuk lari ke Mesir. Ya. Dan menghadapi masalah kita dengan mencoba mengarang cerita dan kebohongan untuk keluar dari situasi yang kita hadapi. Jadi, kisah-kisah yang tertulis dalam hidupnya adalah realitas yang berlaku untuk semua orang yang pernah hidup. Ya. Benar. Tetapi Abraham juga harus menerapkan perumpamaan-perumpamaan. Ya, jadi, itulah kisah kehidupannya. Bahkan, keseluruhan kisah kehidupannya merupakan perumpamaan dalam kenyataan. Tetapi kemudian Abraham mesti melakukan suatu hal khusus. Dan tentu saja, Ishak adalah yang terpenting dalam kisah itu. Dan kemudian Abraham mendapat perintah, pergilah dan korbankanlah Ishak. Nah, pastinya hal itu sangat membuatnya tertekan, benar. Dan Abraham pergi ke sebuah gunung. Yang sebenarnya adalah gunung yang sama di mana bait suci akan dibangun dan bagian di mana akan terjadi penyaliban.
Abraham harus mengambil kayu dan dia harus meletakkannya di atas punggung Ishak. Mereka harus naik ke atas gunung, dan Ishak berkata, "Bapa, di sini ada kayunya, tetapi di mana korbannya?" Dan Abraham mesti mempersembahkan Ishak, dan di menit-menit terakhir, Allah yang akan menyediakan korbannya. Tetapi secara mental, Abraham sudah mempersembahkan Ishak. Ya, Anda sungguh benar. Abraham harus mengalami proses itu. Pernahkah Anda, dalam kehidupan Anda, mempersembahkan Ishak? Ya, memang adanya beberapa hal di mana saya harus mempersembahkan Ishak. Karena anak Allah harus mati untuk kita. Ya, anak Allah harus mati, karena pelanggaran-pelanggaran Anda. Apakah Adam harus mempersembahkan korban binatang? Ya. Jadi, setiap orang mesti melakukan pengorbanan itu. Setiap orang. Apakah adanya sesuatu yang harus mati dalam diri Anda? Maksud saya, ketika Abraham merenungkan dan berkata, "Baiklah, saya harus mempersembahkan Ishak." Apakah adanya hal yang mati di dalam dirinya? Ya. Serasa seperti keseluruhan hidupnya akan berakhir, benar. Dia adalah anak perjanjian. Dan semuanya akan berakhir. Gejolak yang Abraham hadapi, sungguh luar biasa. Dan ini merupakan perlambangan. Dan ini juga menunjukkan betapa besar kepercayaannya dan imannya kepada Allah. Ya. Bahwa meskipun ia harus mengalami kehilangan di dalam batinnya, tetapi Abraham mengetahui bahwa Allah akan menyediakan. Jadi, Alkitab King James berkata, Allah sendiri yang akan mencukupkan pengorbanan itu. Sedangkan Alkitab terjemahan baru, mengatakan, bagi dirinya sendiri. Ini adalah terjemahan yang tidak masuk akal. Karena Allah tidaklah memerlukan pengorbanan bagi dirinya sendiri. Karena Allah tidak pernah berdosa. Dia akan menyediakannya sendiri. Jadi, itu merupakan perlambangan, perumpamaan dalam kenyataan. Yang menunjukkan realitas yang lebih besar dari rencana keselamatan. Dan peristiwa itu terlaksana dengan begitu sempurna. Dan baik Abraham dan Ishak turun dari gunung. Ini melambangkan kebangkitan. Jadi, iman Abraham begitu ditantang, tetapi dia mengetahui akan adanya kebangkitan di tahap tertentu. Karena, mengapa Allah berkata, ini akan menjadi anak perjanjian, dan semua bangsa-bangsa akan mendapat berkat, tetapi anak perjanjian itu mati. Ya, tidak akan masuk akal. Tidak masuk akal. Jadi, ini merupakan perumpamaan dalam kenyataan, yang indah, dalam kisah Abraham dan Ishak. Nah, jika kita melihat Hosea, itu merupakan suatu perumpamaan dalam kenyataan, yang menarik. Ya, itu bukan contoh yang umum. Ya, ini menjadi contoh yang agak menyedihkan. Jadi, Hosea yang malang, harus menikahi Gomer. Dan Gomer, bukanlah seorang wanita yang bereputasi baik. Dan kadang-kadang, dia lari dari Hosea. Dan Hosea harus mencari dan membelinya kembali. Dan Hosea mesti memberikan seluruh hidupnya, guna mendapatkan Gomer kembali. Dan ini sungguh suatu kisah yang sangat menarik, Nabi Hosea yang malang. Ini merupakan perumpamaan dalam kenyataan, tentang hubungan antara Allah dan umatnya. Perempuan melambangkan gereja, benar. Maka, itu menunjukkan bagaimana kita tersesat dan bagaimana Allah yang mencari kita. Hal ini menceritakan sesuatu kepada kita mengenai tabiat Allah. Bagaimana dia? Bagaimana Hosea menyerahkan dirinya bagi Gomer? Pastilah dia mengasihi Gomer. Pastinya ya, ini menarik ketika Anda mengatakannya seperti itu, karena Gomer sesungguhnya milik Hosea. Tetapi Hosea masih harus membelinya lagi. Iya, karena dia sering lari. Ini sama seperti kita yang menjadi milik Allah, tetapi Allah mesti mengorbankan dirinya, agar mendapatkan kita kembali. Baiklah, jadi adanya lagi, perumpamaan dalam kenyataan, nanti kita akan menelitinya. Baiklah, mari kita lihat yang lainnya, Daniel dan rekan-rekannya. Ada peristiwa nyata yang sesungguhnya terjadi di dalam kehidupan orang-orang ini.
Jadi, ini bukanlah seperti sebuah instruksi dari Allah, kamu pergi dan lakukan ini, dan ini yang akan menjadi akibatnya. Lalu pergi dan lakukan ini dan itu, seperti dalam kisah Abraham dan Ishak. Tapi keseluruhan kehidupan Daniel adalah perumpamaan dalam kenyataan. Ini merupakan perlambangan dari kehidupan yang akan dihadapi oleh umat-umat Allah. Dan keadaan yang menyertainya, persis seperti yang akan dihadapi oleh umat-umat Allah. Jadi Martin, apakah Anda akan benar-benar dilemparkan ke dalam gua singa secara harafiah? Bisa saja. Ya, mungkin. Apakah orang-orang Kristen mula-mula dilemparkan ke gua singa secara harafiah? Ya. Apakah hasilnya akan selalu menguntungkan, seperti dalam kasus Daniel? Tidak. Sayangnya tidak. Tetapi seperti yang dikatakan teman-teman Daniel dalam kisah dapur api, meskipun kami mati dibunuh, kami mati sebagai martir beriman. Namun aku akan tetap percaya kepadanya. Tetapi kenyataan yang lebih besar ialah, bahkan ketika singa-singa memakannya, mereka akan tetap selamat, tetapi dengan kisah yang lebih besar. Nah, bagaimana gaya hidup yang dimiliki Daniel? Sepanjang kehidupan Daniel, jika Anda mempelajari kehidupan Daniel, maka Anda akan tiba kepada kesimpulan bahwa tokoh Daniel ini bagi saya, dia sangat membuat saya tertekan. Alasan mengapa dia membuat saya tertekan adalah karena dia tercatat tidak pernah melakukan kesalahan. Sedangkan tokoh-tokoh lain dalam Alkitab, apakah Abraham, Ishak, Yakub atau siapapun itu, mereka selalu melakukan kesalahan. Sedangkan Daniel tidak pernah bersalah. Ya, dia tidak melakukan kesalahan. Tetapi kemudian Daniel mengakui bahwa dirinya tidaklah terbebas dari kesalahan. Karena dalam doanya dia berkata, kami telah berbuat dosa. Jadi, mengapa Daniel digambarkan sebagai tokoh yang tidak bersalah? Karena itulah yang menjadi cita-cita Allah bagi pengantin perempuannya. Benar, itulah hal yang mesti kita perjuangkan. Daniel tidak pernah berkata, aku telah menjadi sempurna. Tidak pernah. Dan seperti itulah hal yang mesti kita jalani. Dan ketika Anda merenungkan kesedihan yang ada, sebelum Daniel tiba di Babel, dia telah dijadikan orang Kasim, dikebiri. Yang merupakan suatu keadaan yang cukup menyedihkan. Jadi, orang Kasim adalah orang yang mesti merawat mereka. Dan pada dasarnya, di dunia ini, kita mengalami pengebirian spiritual. Keadaan kita sebagai manusia, umat Tuhan, sesungguhnya dihilangkan, dan kita dibawa ke dalam perbudakan dosa. Di dalam suatu pengertian, bahwa kita menjadi tawanan dari kekuasaan lainnya. Dan Daniel ada di sini, ditawan di Babel. Tetapi dia memiliki karakter yang khas. Dan salah satu hal pertama yang dia lakukan adalah dia menghadapi hal yang disajikan di atas meja. Mengapa? Karena mereka mesti memiliki pikiran jernih. Benar, baiklah, jadi Daniel mesti memiliki pikiran yang jernih. Dan dia teringat kepada hal yang ditulis oleh Salomo. Ketika engkau duduk di meja raja, taruhlah pisau di lehermu, agar tidak memakan makanannya yang lezat. Jadi di sini diberikannya teladan. Apakah ada orang lain yang turut serta dalam teladan Daniel? Ada, hanya 3 orang saja. Agak menyedihkan, ya, dari semua tawanan yang dibawa ke Babel. Ya, sekitar 800 orang. Ya, hanya 3, ini statistik yang tidak terlalu bagus. Dan ketika tiba kepada konfrontasi yang mereka hadapi, ketika iman mereka diuji. Kita tidak lagi mendengar kabar dari yang lainnya. Kita hanya mendengar kabar Daniel dan teman-temannya. Dalam cerita selebihnya, Anda hanya akan mendengar tentang mereka. Baiklah, apakah yang lainnya dilemparkan ke singa-singa? Tidak. Apakah mereka dilemparkan ke dapur api? Tidak. Apakah mereka berani membangkang kepada perintah menyembah sujud? Tidak. Jadi, orang-orang itu sesungguhnya menikmati hidup yang baik. Jadi, mereka tidak menghadapi masalah ini. Kemungkinan orang-orang berkata, wah, kamu memang orang fanatik, pergilah sana ke gua singa. Tepat sekali. Oh, baiklah, lihatlah orang-orang fanatik ini, sedang dilemparkan ke dalam dapur api. Ladeni mereka. Saya rasa, pasti ada orang-orang yang berkata seperti itu, karena ini juga terjadi dalam kehidupan nyata.
Jadi di sini adanya kehidupan perlambangan, yang memiliki gaya hidup perlambangan. Dan nanti kita akan meneliti detailnya. Jadi, semua kisah yang kita baca mengenai Daniel dan teman-temannya, diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Perumpamaan dan kisah, yang bisa diterapkan kepada kita, benar. Jadi, itu merupakan contoh lain di dalam Alkitab. Kemudian kita memiliki kisah Nabi Yehezkiel. Nah, Yehezkiel adalah seorang nabi pada masa pembuangan. Dan yang hidup sezaman dengan Nabi Yeremia. Dan hal yang menarik ialah, Allah menyuruh Yehezkiel mengimplementasikan dua perumpamaan. Jika Anda membaca kisahnya, adanya kenyataan yang dikaitkan dengan hal itu. Mungkin kita bisa melihat satu atau dua di antaranya. Yehezkiel pasal 4. Engkau, anak manusia, ambillah sebuah batu bata, letakkan di hadapanmu dan ukirlah di atasnya sebuah kota, yaitu Yerusalem. Ukirlah kota itu dalam keadaan terkepung, dirikan sebuah benteng pengepungan, timbun pula tanah menjadi tembok pengepungan. Tempatkan perkemahan tentara, dan susun alat-alat pendobrak sekeliling kota itu. Lalu ambillah sebidang besi dan dirikanlah itu di antaramu dengan kota itu menjadi dinding besi. Jadi, Yehezkiel yang malang, sama seperti seorang anak kecil, harus membangun denah. Dan dia mesti melakukan semua hal ini, kemudian dia mendapat perintah yang membuat saya sangat takut. Berbaringlah engkau pada sisi kirimu dan aku akan menanggungkan hukuman kaum Israel atasmu. Berapa hari engkau berbaring demikian, selama itulah engkau menanggung hukuman mereka. Beginilah aku tentukan bagimu, berapa tahun hukuman kaum Israel. Sekian harilah engkau menanggung hukuman mereka, yaitu 390 hari. Jadi setiap hari, Yehezkiel mesti melakukan ini, selama 1 tahun penuh dan lebih, membangun denah kota kecilnya, dan dengan periuknya. Dan dia harus berbaring miring dan menatap. Mereka pasti berpikir, apakah orang ini gila? Lalu Yehezkiel mendapatkan perintah. Lakukan hal yang sama, tetapi kali ini, berbaringlah di sisi yang satunya. Nah, pastinya orang-orang yang melihat akan bertanya, ada apa dengan nabi ini? Lalu Yehezkiel mendapat perintah untuk membuat roti. Dan roti ini adalah roti yang sangat sehat. Dengan mengumpulkan bahan-bahan, gandum, jelai, kacang merah besar, kacang merah kecil, jawan dan sekoi, dan buatlah roti. Apakah Anda pernah makan roti spelt? Ya, itu yang saya panggang akhir-akhir ini. Ini adalah biji-bijian yang luar biasa. Dibuat menjadi roti yang ringan. Dan mudah dicerna. Iya, mudah dicerna. Saya sangat suka roti spelt. Kami mengambil seluruh biji dan membuat tepung sendiri dan diolah menjadi roti spelt. Dan bisa dibuat dalam berbagai kombinasi, Anda bisa memasukkan sedikit dari semua hal menarik lainnya ke dalamnya. Tetapi itu cerita lainnya. Dan kemudian Yehezkiel mendapat instruksi yang tepat, tentang berapa banyak yang boleh dia makan. Dan kemudian dia mendapat, bahkan instruksi yang lebih buruk lagi yang memberitahunya bagaimana cara memanggangnya. Di mana dia harus mengambil kotoran manusia untuk membakar roti itu. Dan Yehezkiel mengeluh, seperti dalam Yehezkiel 4 ayat 14. Maka ku jawab, aduh, Tuhan Allah, sesungguhnya, aku tak pernah dinajiskan. Saya tidak bisa melakukannya. Tidak, ini terlalu berlebihan. Saya telah berbaring miring di sini, saya telah membangun denah kecil kota, dan duduk memegang panci. Dan sekarang saya harus membakar roti, memakai kotoran manusia. Lalu firman-Nya kepadaku, lihat, kalau begitu aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu ganti kotoran manusia. Ini tidak lebih baik, tetapi masih mendingan. Lalu dia mendapat perintah, seberapa banyak boleh dia makan. Dan ini memang merupakan diet kelaparan. Ini diet kelaparan. Nah, apa arti semua ini? Ini guna menciptakan kelaparan kepada firman, dengan membuat mereka kelaparan.
Membuat mereka kelaparan, bukan dalam arti sesungguhnya, melainkan kelaparan untuk firman. Bukankah itu merupakan hal yang akan terjadi di hari-hari terakhir? Memang, ini akan terjadi di hari-hari terakhir, dan sepanjang zaman. Kita bisa melihatnya. Kita sudah mengalaminya. Orang-orang akan berlari kian kemari, mencari firman, tetapi mereka tidak akan mendapatkannya. Ini adalah perumpamaan dalam kenyataan, dan menjadi kisah yang sangat indah. Nah, satu lagi yang terlintas dalam pikiran saya adalah Yeremia, di mana dia harus mengambil cawat, dan dalam peristilahan modern, adalah celana dalam Anda. Dan Yeremia harus pergi ke sungai Efrat, di mana Babel berada. Yeremia harus pergi dan menyembunyikannya di celah batu, dan menguburnya. Dan setelah berbulan-bulan, Yeremia mendapat perintah, pergi dan ambillah celana dalammu. Dan dia pergi dan mengambil celana dalamnya, dan itu benar-benar hancur. Dan Yeremia berkata, celana dalam ini sudah tidak berguna. Ini benar-benar rusak dan busuk, dan aku tidak bisa memakainya. Dan pada dasarnya, Tuhan memberitahu Yeremia, bahwa celana dalam ini adalah Israel. Israel yang pergi ke Babel, dan menjadi cemar dan busuk. Dan dia berkata, inilah hal yang kurasakan. Ketika Anda mengenakan cawat atau celana dalam, itu kira-kira seintim yang bisa Anda lakukan dengan sepotong pakaian, benar? Jadi, hal yang Allah ingin katakan ialah, inilah hubungan aku denganmu. Ini adalah hubungan intim dan pribadi. Tetapi lihat, apa yang kau lakukan. Engkau pergi ke Babel, dan tercemar, dan sekarang engkau mengharapkan aku memakaimu. Ini sama seperti kisah Hosea dan Gomer. Tercemar dan membawanya kembali. Jadi, di sini adanya penggambaran mengenai Hosea, apa yang terlihat yang dikaitkan dengan hubungan pernikahan. Dan di sini ada kisah, yang diimplementasikan oleh Yeremia yang menunjukkan betapa intimnya hubungan itu. Dan betapa menakutkan untuk orang yang harus memakai pakaian yang tercemar itu. Gambaran apa mengenai Allah, yang Anda dapatkan di dalam perumpamaan dalam kenyataan ini? Saya rasa tentang kepedulian. Meskipun nampaknya kejam, ini menunjukkan bagaimana perasaan Allah kepada kita. Ya, ini adalah Allah yang sangat pribadi dan Allah yang sangat intim. Ini bukan hanya sekedar Allah di atas sana, yang tidak pernah berhubungan secara intim dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Dan contoh lainnya, yang ada di layar adalah Yohanes Pembaptis. Jadi dengan Yohanes Pembaptis, apakah ada perumpamaan dalam kenyataan di dalam kehidupan Yohanes Pembaptis? Tentu saja ada. Dia menjadi pembuka jalan bagi anak Allah. Dan dia disebut sebagai Elia. Elia kedua. Tetapi adanya rujukan kepada Elia lainnya, sebelum tibanya hari Tuhan yang dahsyat dan menakutkan. Tepat sekali. Jadi, ketika Anda mempelajari kehidupan Yohanes Pembaptis, Anda mesti juga mempelajari ciri-ciri Elia yang terakhir. Dan apa ciri-cirinya? Nah kembali, ketika Anda kembali melihat sejarah, seperti dalam kisah Daniel, dengan gaya hidupnya yang khusus. Tentu saja. Sekali lagi, gaya hidupnya adalah sama seperti Daniel, untuk memiliki pikiran jernih, agar bisa menerima kebenaran. Dan diet, makanannya, adalah belalang dan madu hutan. Tentunya itu adalah roti Yohanes, yakni kacang-kacangan, dan bukannya belalang hidup. Dan madu adalah produk tanaman. Tidak dimakan oleh lebah. Ini masuk ke ruang yang berbeda, dan yang diubah menjadi madu. Ini bukan makanan sudah tercerna. Jadi, ini berbasis tanaman. Jadi, Yohanes Pembaptis memiliki diet yang berbasis tanaman. Apakah Daniel juga memiliki diet yang berbasis tanaman? Ya. Memakan sari, yaitu tanaman, sayuran, dan kacang-kacangan, dan hal sejenisnya. Jadi, adanya gaya hidup yang khusus. Anak manusia datang makan dan minum, sedangkan Yohanes Pembaptis tidak makan dan minum. Dia sangat khusus.
Apakah Yehezkiel sangat khusus? Ya, tentu saja. Yehezkiel bilang, saya tidak akan. Saya tidak akan melakukannya. Ini terlalu berat. Bisakah diubah? Baiklah. Ini adalah mengenai topik pencemaran dari orang-orang. Di sini Yohanes Pembaptis berbeda. Jika di dunia, jika Anda melihat film yang ada Yohanes Pembaptis, nampak seperti orang liar dan bodoh. Dengan rambut gondrong dan memakai mantel kulit unta, dan membuatnya seakan-akan dia memakai kulit. Ternyata tidak seperti itu. Pakaiannya adalah pakaian yang dipintal dengan sangat bagus, yang terbuat dari rambut unta. Jadi, Yohanes Pembaptis itu unik. Cara dia makan tidak sama seperti orang lain. Cara dia berpakaian tidak sama seperti orang lain. Dan dia membawakan suatu pekabaran yang sangat khusus. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Dia menempelak hal-hal tertentu, bahkan dengan raja. Jangan langgar perintah Tuhan. Dalam kisahnya, dia merujuk kepada hukum yang ketujuh. Yang juga dirujuk dalam kisah Hosea. Benar. Melanggar hukum ketujuh berarti melanggar hubungan pribadi. Jadi, ketika Anda melanggar hukum Allah, maka Anda berada di luar perjanjian dengan Allah. Jadi, dia kembali menghimbau orang-orang agar berada dalam perjanjian dengan Allah. Sama seperti pernikahan. Benar, sama seperti pernikahan. Jadi kisah Yohanes Pembaptis, pemberitaannya, dan segala yang tersangkut dengannya, merupakan suatu perlambangan dari pekabaran yang mesti diberitakan kepada dunia, di akhir zaman. Jadi, semua itu merupakan contoh-contoh dari perumpamaan dalam kenyataan, di dalam Alkitab. Anda juga bisa membaca Alkitab Anda, dengan melihat nama-nama, dan mempelajari nama-nama itu. Itu adalah suatu cara yang benar-benar baru dalam membaca Alkitab. Mari kita melihat beberapa kisah yang tadi kita bahas. Dan lihatlah apakah kita bisa mendapatkan sesuatu dari nama-nama itu. Dan rencana keselamatan ada tertulis di dalam nama-nama. Tetapi itu penting untuk diketahui, rencana keselamatan dituliskan dalam nama-nama, tetapi bukan nama-nama itu yang bersifat menyelamatkan. Tidak, tentu saja tidak. Dalam rencana keselamatan, Anda mesti meneliti kisah-kisahnya dengan latar belakangnya. Jadi, jika Anda mengambil contoh Abraham, kita telah membahasnya, namanya Abram, dan itu berarti Bapa yang Agung. Kemudian, nama itu diubah menjadi Abraham, bapa sejumlah besar bangsa. Jadi, Abraham melambangkan mereka yang diselamatkan melalui kebenaran Kristus. Dan dia menjalani kehidupannya sendiri. Dan kemudian ia harus keluar dari Ur. Kemudian dia harus meninggalkan rumah bapanya. Dan kemudian dia harus menjadi seorang pendatang. Dan dia harus menjadi bapa dari segala bangsa. Nah, ketika Anda menjalani kehidupan Anda sendiri, pesta-pesta, mendatangi pesta ref, dan menjadi seorang Dutch, yang membuat banyak suara-suara bising, bergoyang-goyang. Anda mungkin juga menjadi bapa dari banyak orang, tetapi yang tidak terlalu baik, benar. Itulah sebabnya dia harus keluar dari Ur-nya dia. Jadi, siapa saja yang menghidupi suatu kehidupan yang dihidupi oleh Abraham, dengan kata lain, mengasingkan diri dari kehidupan jahat, dan pergi kepada Tuhan. Nah, adanya ayat menarik di dalam Alkitab, bahkan orang-orang asing yang mengasingkan dirinya bagi Tuhan, yang memelihara hari Sabat. Ya. Jadi, hari Sabat merupakan tanda bahwa Anda telah mengasingkan diri bagi Tuhan. Ya. Jadi, semua kisah dalam Alkitab ini sangat menarik. Jadi, nama Abraham, yang dulunya Abram, bapa yang dihormati, namanya diubahkan menjadi Abraham, bapa dari segala bangsa. Jadi, Abraham menjadi seorang perintis bagi setiap orang, yang mau menerima rencana keselamatan. Kita menjadi bagian dari benih Abraham, yaitu Israel rohani. Benar.
Hal yang sama diterapkan juga kepada istri Abraham, yaitu Sara. Kita membaca dalam Kejadian 17 ayat 15, selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sara, itulah namanya. Ini merupakan suatu perubahan nama, yang menggambarkan perubahan tabiat. Komentar Matthew Paul mengatakan, Sarai berarti wanitaku atau putriku. Dapatkah Anda melihat ada unsur diri di sana? Abraham adalah bapa yang dihormati, dan di sini adanya istrinya. Tetapi sekarang mereka mesti menjadi contoh, dalam rencana keselamatan. Ini membatasi dominasinya kepada satu keluarga, tetapi Sara berarti seorang perempuan atau tuan putri, yang sama sekali tanpa pembatasan. Dengan kata lain, Sara akan menjadi ibu dari banyak bangsa. Jadi, dia berpindah dari kehidupan yang mementingkan diri, kepada kehidupan yang tidak mementingkan diri. Dan Alkitab juga mengatakan mengenai anak-anak dari perempuan yang mandul. Semua perempuan ini mandul. Tuhan menyediakan. Dan bahkan jika dia tidak pernah memiliki anak, lebih banyak anak dari wanita yang mandul daripada wanita yang tidak mandul. Karena keturunan apa yang mereka hasilkan? Orang-orang yang menjadi pewaris keselamatan. Jadi, penulisan kembali nama-nama, sesungguhnya merupakan pemberlakuan. Anda bisa membaca rencana keselamatan. Tokoh lain yang kita bahas adalah Hosea. Apa arti kata Hosea? Artinya pembebas. Nah, bukankah Hosea menggambarkan Allah? Ya. Bukankah Hosea menggambarkan Yesus? Ya. Bukankah dia sedang mengejar istrinya yang lari? Ya. Dan Gomer artinya lengkap. Jadi pada akhirnya, istrinya yang lari ini akan kembali didapatkan. Benar, akan dibawa kembali. Jadi pada permulaan firman Tuhan dalam Hosea 1 ayat 2. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal. Dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Nah, kita sudah membahas hal itu, sebagai suatu perumpamaan dalam kenyataan. Sekarang, marilah kita lihat arti nama-nama. Nama anak-anak Hosea ialah Jizril, Lo-ruhama dan Lo-ami. Itulah nama-nama anak Hosea, 2 laki-laki dan seorang perempuan. Mari kita melihat komentar Meyer mengenai nama-nama ini. Allah mengumpulkan orang-orang buangan. Kisah Hosea adalah kisah yang menyedihkan. Dia merasa terkesan untuk menjadi tugasnya, untuk kembali mengambil istrinya, yang kehidupan awalnya tidak suci. Dari perkawinan ini, menghasilkan 3 anak-anak. Dengan namanya yang sangat bermakna. Arti nama-nama itu, yang pertama, Allah akan menyerahkan. Yang kedua berarti, bukan menjadi objek yang disenangi. Dan yang lainnya berarti, pernah menjadi umatku, tetapi sekarang tidak lagi. Apakah Anda akan memberi nama anak-anak Anda, seperti itu? Saya tidak akan memilih nama-nama itu, tetapi jika Tuhan ingin saya menjadi perumpamaan dalam kenyataan, maka saya akan melakukannya. Jadi, entah bagaimana Tuhan pasti membuatnya terkesan, bahwa ini menjadi nama-nama anak-anaknya, yang keluar dari hubungan persundalan. Ini adalah sejarah banyak jiwa. Terlepas dari semua kasih Allah yang lembut, kita dapat tersesat darinya di jalan dosa. Pasal ini ditutup dengan nubuatan-nubuatan masa depan yang lebih cerah. Sebagian dari ayat-ayat terakhir ini digenapi dengan kembalinya mereka dari Babel, dan ayat-ayat ini akan digenapi secara harfiah suatu hari nanti. Mungkin lebih cepat dari yang kita duga. Adalah baik untuk memberikan penekanan di tempat itu, di sana.
Betapa seringnya kita dibawa kembali kepada keadaan di mana kita tampak gagal secara mencolok. Agar kita bisa menerima berkat paling utama dalam kehidupan kita. Hosea 1 ayat 10, biarkan Allah yang membela Anda. Allah akan memimpin Anda dari tanah musuh. Dan mendapatkan pengakuan ini, dari para pengecam dan musuh-musuh Anda. Ini bukanlah komentar yang buruk. Semacam merangkumnya, bukan. Dan kembali kita bisa melihat semua pengimplementasian itu, merupakan kisah di mana Allah ingin menunjukkan. Bagaimana ini dikaitkan kepada pengantin perempuannya? Baiklah, jadi, apakah kita telah memastikan bahwa Alkitab dipenuhi dengan perumpamaan yang diimplementasikan? Ya, tentu saja. Kita sudah memastikannya. Sudahkah kita memastikan bahwa Anda bisa membaca perumpamaan-perumpamaan ini, bahkan dari nama-nama orang-orangnya? Ya. Dan kadang-kadang namanya memang sangat janggal. Dan kadang-kadang Allah tidak secara langsung mengatakan, mereka mesti menamai anak-anak dengan nama tertentu. Benar. Tapi dalam menamai anak-anak mereka, masih tetap merupakan perumpamaan yang diimplementasikan. Benar. Mari kita mengambil 1-2 contoh lagi supaya lebih lengkap. Kisah Rut dan Naomi. Rut pasal 1, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Kelaparan selalu dikaitkan dengan kelangkaan, kekurangan kadar kerohanian. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Anda tahu, setiap kali ada kelangkaan, kita selalu ingin pergi ke suatu pengalaman keagamaan yang lain. Maka pergilah orang itu ke Moab. Haruskah dia pergi ke sana? Seharusnya tidak, benar. Dan nama orang itu ialah Elimeleh, yang artinya ialah, Allahku adalah Raja. Dan nama dari istrinya, Naomi, yang berarti, menyenangkan. Jadi, nama-nama itu menandakan kebaikan. Dan nama dari dua anak lelakinya, Mahlon, yang artinya, sakit-sakitan. Dan Kilion, yang artinya, pemborosan. Nah, sebagai akibat pergi ke Moab, mereka mengalami keadaan yang menyedihkan. Anak-anak mereka menjadi sakit-sakitan dan merana. Bukankah ini menarik, perumpamaan dalam kenyataan, sehubungan dengan nama-namanya? Jadi, mereka itu adalah orang-orang Efrata. Dari Betlehem di Yudea. Jadi mereka adalah umat-umat Allah. Tetapi anak-anak mereka sakit-sakitan dan merana. Dan tibalah mereka di negeri Moab dan tinggal di sana. Dan Elimeleh, suami Naomi, meninggal dunia. Maka tinggallah Naomi beserta dua anak laki-lakinya. Dan mereka mengambil istri-istri orang Moab. Apakah Allah mengizinkan hal itu, dalam firman-Nya? Tidak sama sekali. Baiklah, tetapi itulah yang mereka lakukan, mereka mengambil istri perempuan Moab. Tentunya ada akibat dalam melakukan hal itu. Mereka bisa saja bertobat, tetapi bisa juga tidak. Ya, dan selalu ada akibat. Meskipun mereka bertobat, selalu ada akibatnya. Yang satu namanya Orpa, yang berarti, leher atau tengkuk. Jadi adanya perlambangan yang menarik. Namanya berarti leher atau tengkuk. Belakang leher. Anda tahu, ketika Anda berkata, aku akan memegang tengkukmu. Itu artinya, Anda menguasainya dari belakang. Dan leher ini cenderung membawa kembali ke Moab. Dan nama orang lainnya, ialah Rut, yang berarti, teman. Ini menarik. Teman dari apa? Teman kebenaran. Teman Allah. Allahmu akan menjadi Allahku, bangsamu akan menjadi bangsaku. Dan satu-satunya cara mencapai hal ini ialah keluar dari Moab dan menuju Betlehem. Dan mereka tinggal di Moab, sekitar 10 tahun. Kemudian Mahlon dan Kilion meninggal. Keduanya, itu sangat jelas. Jika Anda tinggal di sana, Anda akan mati, karena Anda jadi sakit-sakitan dan merana.
Dan perempuan itu, Naomi, kehilangan dua anak lelakinya dan suaminya. Itulah sedikit kisah yang terjadi di situ. Daniel dan teman-temannya. Tadi kita sudah membahasnya. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda. Daniel, yang berarti, Hakim Allah atau Allah adalah hakimku. Daniel adalah perlambangan dari umat-umat akhir zaman, akan seperti apa mereka, dan adanya umat yang dihakimi. Bukankah adanya pekabaran dalam kitab Wahyu yang berkata, saat penghakimannya telah tiba? Lalu ada Hananya, yang berarti, Allah telah merestui atau Allah menjadi murah hati. Lalu ada Misael, yang berarti, siapakah Allah itu sebenarnya? Akan ada Mikhael yang berdiri, yaitu Allah dalam kenyataan. Dan Azaria, Allah telah menolong. Jadi semua nama-nama ini, adalah nama-nama setia. Dan mereka memiliki kisah. Mereka memiliki kisah untuk umat-umat akhir zaman, yang akan hidup pada masa penghakiman. Dan Allah akan merestui orang-orang ini dan bermurah hati kepada mereka. Dan mereka mesti mengembangkan tabiat seperti Mikhael, yang seperti Allah adanya. Dan Allah akan menolong mereka. Bukankah itu indah? Keseluruhan rencana yang indah. Keseluruhan rencana keselamatan, yang dituliskan dalam nama orang-orang. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsazar. Baal melindungi raja atau Baal akan melindungi. Apakah mereka mencoba merubah agama mereka? Ya. Dan kepada Hananya, menjadi Sadrah. Perintah atau menjadi milik aku. Dan kepada Misael, menjadi Mesah, yang artinya hamba aku, atau hamba dari Dewa Bulan. Dan kepada Azaria, menjadi Abednego, yaitu hamba Nego atau hamba terang. Nah, siapa pembawa terang itu? Lucifer. Jadi, adakah kecenderungan di Babel guna mengubah agama Anda? Dari Allah yang menghakimi, dari Allah yang merestui dan yang memberikan kemurahan. Dan yang menjadi seperti Allah dalam tabiat, digantikan dengan menerima Baal sebagai raja yang melindungi Anda, dan terlibat dalam penyembahan bulan. Dan penyembahan bulan, sering memiliki karakteristik seorang perempuan. Jadi, bulan bisa menjadi keilahian laki-laki atau keilahian perempuan. Dan kemudian Anda menjadi hamba dari pembawa terang. Itu terjadi ketika Anda terperangkap di sana. Terjadi ketika Anda terperangkap di Babel, benar. Apakah adanya rencana keselamatan yang tertulis di sana? Ya. Apakah Anda mesti menolaknya? Kita mesti kembali ke nama-nama aslinya. Baiklah, bagaimana cara Anda menolaknya? Hanya dengan pertolongan Tuhan, Yesus. Baiklah, apakah itu berarti Anda mesti sangat berhati-hati dengan cara Anda bertingkah laku? Ya. Bagaimana Anda menuruti Allah yang dikaitkan dengan gaya hidup? Ya, itulah sebabnya ada perumpamaan dalam kenyataan, sebagai contoh. Baiklah, Martin, semua itu baru pendahuluan. Jika semua ini merupakan cara Allah dalam menuliskan rencana keselamatan dalam Perjanjian Lama. Apakah menurut Anda, Allah bisa mengabaikan hal ini di dalam Perjanjian Baru? Tentunya, tidak akan diabaikan. Apakah Yesus mengajarkan banyak hal memakai perumpamaan? Saya pikir, Yesus hanya mengajar pakai perumpamaan. Baiklah, keseluruhan cara berpikirnya adalah perumpamaan. Jika Allah menuliskan perumpamaan dalam kenyataan, di dalam kehidupan orang-orang. Bisakah Allah menuliskan perumpamaan dalam kenyataan, dalam kehidupan orang-orang Perjanjian Baru? Ya. Itu adalah metodenya. Baiklah, mari kita melihat kepada contoh khusus yang sangat menarik. Dan jika orang-orang menghendaki detail lebih, saya pernah membawakan serial ceramah yang berjudul, From Crete to Malta. Tapi mari kita melihatnya dari sudut pandang, perumpamaan dalam kenyataan, dan mari kita pelajari dengan teliti. Menghadapi angin, itu sebenarnya subjudul kita di sana, menghadapi angin, perumpamaan dalam kenyataan. Kita akan membahas mengenai kisah dalam pasal-pasal penutupan kitab Kisah Para Rasul.
Kisah Para Rasul pasal 27 dan pasal 28. Dan melihat, apakah adanya perumpamaan dalam kenyataan. Ya, dan yang bisa diterapkan kepada kita. Baik, jika ini menjadi kisah dari gereja yang mula-mula, yang memiliki hujan awal. Apakah akan paralel dengan hujan akhir? Tentu saja. Segala sesuatunya ada penerapan, seperti perlambangan dan penggenapan. Baiklah. Adanya peristiwa nyata yang telah terjadi, tetapi dalam cara yang lebih besar yang bisa diterapkan kepada penggenapan. Harus adanya kelahiran kembali, benar. Dan umat akhir zaman, juga harus dilahirkan kembali. Bahkan, setiap orang yang telah menerima rencana keselamatan harus dilahirkan kembali. Tetapi pekabaran peringatan yang terakhir akan bersifat universal, dengan cakupan universal, dengan konflik yang dahsyat. Marilah kita melihat perjalanan terakhir Rasul Paulus. Dapatkah ini menjadi perjalanan terakhir dari umat-umat Allah? Ya. Silakan Anda membacanya, kemudian kita membahasnya. Bacalah ayat demi ayat. Kita mulai dengan Kisah Para Rasul 27 ayat 1. Setelah diputuskan, bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Baiklah, lanjutkan. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia, lalu kami bertolak. Aristarchus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya, supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Baiklah. Di sini ada kisah, di mana Paulus dikirimkan ke Roma. Lalu diceritakan latar belakang, dengan adanya para tahanan di atas kapal. Jadi, adanya tahanan. Orang-orang yang terperangkap dalam suatu hal. Ya, jadi, adanya para tahanan di atas kapal, dan adanya perwira dari Kaisar Augustus. Jadi, dia bukan perwira yang biasa, melainkan yang sangat erat berhubungan dengan penguasa itu sendiri. Ya, dengan kelompok raja. Dan disebutkan nama-nama orang yang menyertai Paulus. Dan kemungkinan Lukas juga ada dalam kapal itu. Dan mereka pergi berlayar. Dari titik awal, ketika mereka berlayar, angin bertiup berlawanan menentang tujuan mereka. Angin bertiup berlawanan menentang tujuan mereka. Jadi, ketika kapal ini mulai berlayar, angin bertiup berlawanan dengan tujuan mereka. Ini adalah pelayaran yang terakhir. Kapal yang terakhir, yang mengadakan perjalanan ke tujuan akhir. Baiklah, dan tujuan terakhir itu, adalah suatu konfrontasi dengan Roma. Ya, ini sangat penting untuk dipahami. Dan angin bertiup berlawanan. Tidak akan mudah. Mari kita melihat gambar di belakang kita. Menghadapi angin. Jadi Anda harus menguatkan diri dalam melawan angin. Ya, dan angin merupakan contoh dari perjuangan dan peperangan dan kesukaran-kesukaran. Baiklah, angin bertiup melawan arah, tetapi belum terlalu buruk, tetapi yang kemudian akan semakin memburuk. Ini hanya baru menjengkelkan. Ya, artinya Anda mesti berjuang. Dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira, di daerah Likia. Jadi ada kemajuan, dalam perjalanan ada penjelasannya. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Jadi, sekarang adanya perubahan. Dan Anda ditempatkan dalam kapal dari Alexandria, dan berlayarlah Anda. Kota Alexandria adalah kota yang menarik, yang merupakan perpustakaan terbesar di dunia kuno, tetapi yang kemudian habis terbakar. Segala sesuatu habis terbakar. Bukankah paham gnostik ada di tempat itu? Terdapat banyak sekali paham okult dalam tulisan-tulisan itu, dan begitu banyak paham gnostik dalam tulisan-tulisan itu, yang mencengangkan pikiran. Tetapi itu adalah kisah lainnya. Apakah kita mesti mendalaminya? Saya tidak tahu.
Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmon. Baik, jadi mereka berlayar dengan lamban. Kemajuannya tidak cepat. Kelihatannya Anda tidak akan berhasil dalam perjalanan ini. Ya, kita hanya melanjutkan. Dan angin menghambat perjalanan Anda. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah, dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahoda daripada kepada perkataan Paulus. Baiklah, Paulus sedang berbicara, dan tentunya Paulus melambangkan firman Allah. Paulus berkata, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar. Akankah pelayaran dari umat-umat Allah dan gerejanya di akhir zaman akan mengalami banyak kesukaran dan kerugian besar?" Tentu saja. Bukan hanya muatan yang ada di atas kapal dan kapal itu sendiri, melainkan juga nyawa kita. Nah, mereka tidak mempercayai Paulus. Ya, mereka lebih percaya orang yang lain. Benar. Apakah adanya paralel di sana? Ya, ada. Baiklah. Kita lebih mempercayai segala sesuatu dari orang lain. Pada gereja dan pemimpinnya, dan bukannya kepada Allah dan kepada perkataan roh nubuat. Kita lebih baik mengikuti hal lainnya. Baiklah, mari kita lanjut. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin. Maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix, untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta, yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Baiklah, mari kita berhenti sejenak. Saya suka dengan kata-katanya. Dan kadang-kadang, orang-orang sukar memahami perkataan Alkitab King James. Tetapi bahasanya begitu kaya. Jika Anda tidak paham, lihat kamus. Benar, Anda cukup mempelajarinya. Ambil tindakan. Jika Anda tidak memahaminya, bacalah berulang-ulang. Baca berulang-ulang. Jadi itu sungguh tidak nyaman. Saya suka kata itu, kata komode, adalah sofa, di mana Anda bisa berbaring dan bersantai. Itu tidak nyaman. Maka bagian yang lebih besar, atau kebanyakan orang-orang berkata, saya tidak ingin berada di sini. Ini tidak nyaman. Mari pergi ke tempat itu. Mari kita pergi ke tempat lain, tempat yang lebih nyaman. Mari pergi ke situ. Apakah kita cenderung melakukan hal itu? Saya ingin bertanya, apakah nyaman untuk bekerja dalam pelayanan, hari-hari ini? Tidak terlalu nyaman. Dan kalau Anda berpikir bisa pergi ke tempat yang lebih baik, Anda akan berakhir di tempat yang lebih buruk. Maka pergilah mereka. Dan apa yang terjadi? Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka, bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai, yang disebut angin timur laut. Saya sangat suka ayat itu. Salah satu ayat kesukaan saya dalam Alkitab. Anda pikir Anda akan pergi ke tempat yang nyaman. Saya telah menerima rencana Tuhan. Ini akan menjadi luar biasa. Berjalan lancar. Tapi ternyata semua ini tidak nyaman. Kita semua ingin pelayaran yang lancar. Kita berangkat ke tempat lainnya, lalu turunlah angin badai dahsyat. Ini bukan angin sepoi-sepoi, melainkan angin badai dahsyat. Dan Anda terdampar dalam kekacauan ini. Lalu bertanya, apa yang terjadi? Tetapi kalian tidak mau mendengar perkataan Paulus. Kalian mencoba mencari jalan yang lebih mudah, tetapi malah berada dalam keadaan yang lebih buruk. Ini sungguh benar. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing.
Jadi sekarang Anda bahkan tidak bisa mengendalikan kapal lagi. Anda dalam bencana, dan Anda membiarkan kapal di bawah arus laut. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Susah payah, Kerja keras. sekarang Anda bekerja keras, dengan keringat bercucuran. Bahkan tidak sempat makan. Anda bekerja mati-matian. Baiklah, Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. baiklah, sekarang kapal dalam keadaan bahaya. Jadi, sekarang mereka mengikat tali di sekeliling kapal, agar tidak pecah. Jadi mereka mengikatkan tali di sekeliling kapal. Mengikatkan tali dan memastikan tidak ada yang terlepas. Apakah menurut Anda, umat Allah akan mengalami keadaan seperti itu? Saya pikir kita sudah ada dalam keadaan itu. Kita mesti memegang erat-erat kebenaran, agar tidak terlepas. Baiklah, Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, pasir hisap, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. jadi, apakah adanya bahaya lain, selain angin badai dahsyat dan lautan bergelora? Ya, adanya pasir hisap. Apa yang terjadi ketika Anda terhisap pasir hisap? Anda tenggelam begitu saja. Tenggelam begitu saja, tanpa bisa melakukan apapun. Jadi, marilah kita pergi. Itu juga bisa menjadi pasir hisap pikiran. Orang yang terperangkap dalam depresi. Mari kita pergi dari sini. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Baiklah. Martin, apakah mungkin Anda membawa banyak barang yang sebetulnya tidak Anda perlukan? Bagaimana kalau membuangnya ke laut? Membuang segala barang yang membahayakan kapal. Jadi, sekarang Anda ada dalam masalah, dan Anda diombang-ambingkan angin badai. Kemungkinan, Anda sekarang mabuk laut. Jadi, mari membuang muatan kapal, kemudian. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Bukankah ini hal gila? Ya, Anda membuang alat-alat yang sesungguhnya bisa membantu Anda dalam perjalanan Anda. Apakah sekarang mereka hanya mengandalkan iman saja? Karena Anda telah membuang segala hal yang Anda pikir diperlukan. Jadi, kita berada di gereja yang terakhir, sedang menghadapi badai ini. Menuju ke tujuannya yang terakhir. Dan sekarang, kita membuang segala sesuatu yang kita pegang, yang kita andalkan. Dan kita hanya bergantung kepada Allah saja. Baiklah. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Baiklah, sekarang kita ada dalam masalah besar. Tidak ada matahari, tidak ada bintang-bintang, keadaan gelap. Apakah dunia ini ada dalam kegelapan? Ya, Apakah semakin gelap? Tidak ada matahari. Dan saya suka gaya eufemisme Alkitab. Badai yang tidak kecil, yaitu badai dahsyat dan yang bergelora. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Bukankah orang-orang sekarang berputus asa? Berapa angka rata-rata bunuh diri? saya pikir meningkat tajam. Ini sebenarnya menakutkan. Ini menakutkan, benar, tanpa harapan. Depresi dan gelisah. Tanpa harapan. Kemudian orang-orang pergi ke COP28, guna menyelamatkan banyak nyawa, dan memberitahu di mana letak masalahnya. Letak masalahnya bukan di sana, tetapi di tempat lain. Tepat sekali. Mereka menyebarkan rasa ketakutan. Dan badai yang tidak kecil, artinya badai dahsyat. Dan mereka mengarahkan kesalahan kepada diri Anda. Apakah mereka mau mendengarkan Paulus? Tidak sama sekali. Mereka ingin sesuatu yang nyaman, tetapi berakhir dalam badai. Di mana mereka tidak akan memiliki apapun, tetapi berbahagia. Baik, kita lanjut. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini." Kita berhenti sejenak. Di sini adanya kesempatan lain. Paulus memiliki kesempatan untuk memberitakan firman. Katanya, harusnya, kalian dengarkan saya, tapi kalian tidak mau dengar. Kata kalian, ini akan nyaman, tetapi ternyata tidak demikian. Dan masalahnya, bukan seperti yang Anda pikirkan, masalahnya lebih pelik,
dan kalian semua belum makan. Makanan jenis apa yang Paulus bicarakan? Alkitab. Anda tidak mendengarkannya, Anda fokus kepada perubahan iklim. Anda tidak membaca roh nubuat. Badai ini, Martin, katanya adalah akibat perubahan iklim. Padahal ini 2000 tahun silam. Kalau tidak pernah ada badai seperti itu sebelumnya, maka katanya, itu berarti perubahan iklim. Kemerosotan moral, itulah masalahnya. Dan itu juga yang jadi masalah saat ini. Baiklah, apa yang menjadi masalah di kota Sodom dan Gomora? Hal yang sama. Mereka terlalu banyak waktu santai. Ya, waktu yang nyaman. Mereka nyaman. Baiklah. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa. Kecuali kapal ini. Baiklah, jadi akan terjadinya kecelakaan. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, "Jangan takut, Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Wah, ini sungguh menakjubkan. Paulus masuk ke dalam roh nubuat. Tepat sekali. Di tengah-tengah badai, dia masuk dalam roh nubuat. Dan terhadap orang-orang yang mendengarkannya, apa yang akan terjadi? Mereka semua akan diselamatkan, bersama-sama Paulus. Semua orang yang bersama-sama Paulus akan diselamatkan. Semua orang yang menerima pekabaran itu akan diselamatkan. Sungguh suatu janji luar biasa. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Nah, Paulus percaya pada Allah, bukan Kop 28. Dan Paulus datang dengan membawa pekabaran dari Allah yang ditunjukkan oleh malaikat kepadanya. Jadi badai itu merupakan akibat, atau alat untuk membuat Anda tersadar. Tetapi Anda juga bisa berkata, bahwa badai itu adalah akibat perubahan iklim. Itu tidak akan menyadarkan Anda, malah membawa Anda kepada kebodohan yang lebih besar. Itu akan membuat, sekali lagi, Anda agar tidak disalahkan, melainkan menyalahkan orang lain. Baiklah. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa, bahwa mereka telah dekat daratan. Jadi, kita akan bertabrakan dengan sebuah pulau. Nah, pulaunya belumlah disebutkan. Tetapi diperkirakan tengah malam, hal ini akan terjadi. Martin, ketika kita tiba di tengah malam sejarah dunia ini, akan terjadi tabrakan. Saya yakin kita sudah tiba di jam ke-11, jam terakhir. Jadi kapal Injil akan mengalami tabrakan. Mari kita lanjut. Lalu mereka mengulurkan batu duga, dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dan karena takut, bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang. Mereka membuang 4 sau di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Ah, Martin. Kapal semakin menghadapi bahaya, badai masih menghantam, dan air semakin mendangkal, kita akan terdampar. Mereka melabuhkan 4 jangkar. Mereka benar-benar menginginkan kapal tidak terdampar. Dan mengharapkan hari segera siang. Mereka mulai berharap kepada hari yang akan datang. Saya juga, apakah Anda berharap untuk hari itu? Sungguh, saya tak dapat mengungkapkan, betapa saya sangat merindukannya. Saya sangat menantikan hari itu. Wah, apa yang akan terjadi? Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Wah, apa yang mereka lakukan? Mereka mau keluar. Mereka pikir, ini pastinya bukan kapal yang benar. Saya akan pergi keluar, silahkan lanjutkan. Mereka menurunkan sekoci, dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Jadi, di sini adanya orang-orang di atas kapal, yang memutuskan bahwa kapal ini tidak akan bertahan, saya akan pergi keluar. Menurunkan sekoci. Mereka menurunkan 4 jangkar di buritan, untuk menahan kapal. Menahan di buritan, dan gelombang menghantam dari belakang. Dan sekarang, mereka juga berpura-pura, menurunkan jangkar di haluan, yang adalah sia-sia. Dan sesungguhnya mereka ingin naik sekoci, dan pergi meninggalkan kapal. Bagaimana respon Paulus?
Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Menurut saya, itu ayat yang sangat penting sekali. Perumpamaan dalam kenyataan ini, mengandung ayat ini. Jika kamu tidak tetap tinggal di dalam kapal, dengarkanlah apa yang dikatakan Paulus. Dengarkanlah roh nubuat yang menyertai Paulus, atau kamu akan terhilang. Nah, orang-orang akan sangat marah ketika kita mengatakan hal itu hari ini. Mari kita memfrase ulang, taruhlah lem super kuat di punggung Anda, dan tetaplah tinggal di kapal. Baiklah. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya. Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Baiklah Martin, jadi begitulah keadaan mereka. Mereka sekarang memutuskan tali-tali. Mereka tahu hal yang dilakukan adalah sia-sia. Mereka meninggalkan pemikiran untuk naik sekoci. Jadi, adanya arti khusus untuk semua hal ini. Dan Paulus mengatakan agar mereka makan. Meat dalam Alkitab King James berarti makanan. Jika memang daging, Paulus akan berkata, flesh. Dan Paulus merujuk kepada hari ke-14. Lalu Paulus berkata, sejauh ini, kalian tidak makan apa-apa. Mereka sesungguhnya kelaparan, secara rohani. Benar. Mereka mesti makan firman. Ya, jangan seperti gadis-gadis bodoh. Pergilah dan pelajari. Lihat di mana posisi kita dalam aliran waktu. Pergilah dan makanlah firman Allah. Dan hal yang akan terjadi, adalah demi kesehatanmu. Ya. Itu adalah untuk manfaat Anda sendiri. Apakah ini hanya untuk kesehatan spiritual, ataukah adanya kesehatan fisik juga? Tentu saja termasuk kesehatan fisik. Jadi, adanya pekabaran kesehatan di sini. Lalu apa yang akan terjadi, ketika Anda melakukannya? Tidak selai rambut pun yang akan terjatuh dari kepala kalian. Itu sungguh suatu janji besar, Martin. Apakah Anda menemukan janji ini di ayat lain dalam Alkitab? Iya, di banyak ayat. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka. Apakah Paulus sedang kasih teladan? Ya. Dan ini membawa kita kembali kepada pemberi firman. Memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Baiklah, jadi seberapa penting teladan ini? Sangat penting. Sesungguhnya ini membuat pikiran mereka bersatu. Apakah badai sudah mereda? Belum, masih menghantam. Masih menghantam, benar, tetapi mereka mulai menjadi ceria. Mereka tenang. Jadi di tengah-tengah badai, Anda masih bisa tetap tenang. Jika Anda makan, menerima, dan turut serta, menurut dalam firman Allah. Baiklah, mari kita lanjut. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Martin, mereka mengambil roti dan makan. Dan jadi kenyang. Dan sekarang mereka mengambil gandum, yang merupakan muatan kapal ini. Nah, gandum melambangkan apa? Roti kehidupan. Apa yang mereka lakukan? Mereka melemparkannya ke laut. Melambangkan apa laut? Orang banyak, bangsa-bangsa, dan bahasa. Jadi sekarang mereka sudah siap mengerjakan hal yang mereka mesti kerjakan. Ini adalah perlambangan. Dengan tidak mempedulikan, adanya orang-orang yang tidak percaya di atas kapal. Ini merupakan perumpamaan dalam kenyataan, tentang apa yang terjadi di kapal Injil. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka masih cari jalan keluar, mereka tidak akan menemukannya. Dan badai masih menghantam. Mereka berusaha mencari cara mudah, agar kapal bisa mendarat dengan mulus. Tetapi ini tidak mungkin. Mereka melepaskan tali-tali sauh, lalu meninggalkan sauh-sauh itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang, supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Wah, itu sungguh luar biasa.
Sekarang mereka memutuskan menaikkan jangkar, dan akan memasang layar utama, tetapi adanya angin badai yang menggelora. Dan mereka akan mencobanya. Sekarang mereka akan menghadapi tabrakan secara langsung. Dan terdamparlah kapal itu di suatu tempat di mana dua laut bertemu, dan kandaslah kapal itu. Baik, di sini dua laut bertemu. Ini merupakan pernyataan yang menarik, di dalam Alkitab. Nah, apakah bisa kelompok orang-orang banyak, bangsa-bangsa, akan bertemu di tempat khusus ini? Dengan kata lain, dua cara berpikir, akan bertemu di tempat khusus ini. Di tempat khusus ini, di mana konfrontasi ini akan berlangsung. Dan akan terjadinya benturan. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Jadi, kapal ini mulai pecah. Tetapi telah tiba di tempat tujuan yang penting. Dan sekarang terdampar dalam konfrontasi ini. Ini sama seperti Lucifer yang berkata kepada Gabriel, "Wah, engkau tidak bisa melewati aku." Di sini terjadi pertentangan yang terakhir. Nah, jika Gabriel tidak bisa menangani Lucifer, maka siapa yang akan datang dan menolongnya? Mikhael. Mari kita lanjut. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Apakah akan adanya dekrit kematian di akhir zaman? Tentunya. Ketika hal ini terjadi, akan diikuti oleh dekrit kematian. Jadi kita mesti menegaskan, terdamparnya kapal ini, konfrontasi ini, adalah ketika hukum hari Minggu diterapkan. Baiklah, tetapi dekrit kematian belumlah dilaksanakan di sini, melainkan di kemudian hari. Itulah sebabnya mereka berkata, sekaranglah waktunya untuk membunuh, tetapi belum terjadi. Mereka memang membicarakannya, tetapi belum melaksanakannya. Baiklah. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka. Jadi, Allah masih tetap mengendalikan peristiwa-peristiwa terakhir ini. Dan memerintahkan, supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Baiklah, jadi mereka tetap tinggal di kapal. Tetapi sekarang kapal ini mulai pecah, jadi adanya pengguncangan yang dahsyat. Dan mereka masih berpegangan ke papan-papan. Mereka tidak meninggalkan papan-papan itu. Mereka masih memanfaatkannya. Jadi inilah badai itu, dan sekarang terjadilah benturan yang terakhir. Di mana dua laut bertemu. Dua cara berpikir bertemu. Dan dua cara berpikir itu akan saling berbenturan. Wah, pasti terjadi benturan pemikiran. Bukankah itu menarik? Memang menarik. Saya tidak tahu, mengapa kita mengambil nama ini. Baiklah, mari kita melihat Kisah Para Rasul 28 dan membacanya. Ini merupakan peristiwa-peristiwa terakhir, yang digambarkan di dalam kitab Kisah Para Rasul. Jadi sekarang, mereka telah tiba di pulau ini. Dan kita ingin tahu, apa nama pulau ini? Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu, bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Baiklah, jadi sekarang mereka tahu pulau itu, yang bernama Malta. Itu merupakan tempat kedudukan dari lengan militer Gereja Katolik, para ksatria Malta. Itu adalah angkatan darat. Dan jika Anda melihat lambang dari raja-raja dunia, mereka semuanya memakai lambang ksatria Malta. Apakah akan terjadi konflik dengan dunia keagamaan dan dunia politik? Ya, lambang ksatria Malta itu berbentuk salib. Ya, salib Malta. Jadi, akan terjadi konfrontasi cara berpikir, dan konfrontasi ini adalah antara pekabaran Injil melawan kekuasaan militer keagamaan. Yang akan memerintah di akhir zaman. Dan ini digambarkan sebagai Pulau Malta. Dan para penghuni pulau itu, bersifat barbar. Itu hal menakutkan jika berbicara mengenai ksatria Malta. Mereka berpakaian sangat indah dengan lambang kebesarannya. Lanjutkan. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Jadi,
adanya hujan. Mereka sedang berada di pulau, dan adanya hujan lebat. Maka mereka menyalakan api. Haruskah kita menyalakan api selama terjadinya hujan lebat? Kita seharusnya menyalakan api itu sekarang, ketika hujan baru dimulai. Bukankah Yeremia berkata, "Saya tidak akan lagi berkata di dalam nama ini. Tetapi firman-Mu seperti bara api dalam hati saya, dan saya tidak bisa menahannya." Dan di sini, terjadinya hujan lebat. Apakah hujan akhir akan dicurahkan ketika kita mengalami konfrontasi dengan kekuatan-kekuatan paham barbar? Saya meyakininya demikian. Baiklah, dan beberapa di antara mereka memberikan hal-hal baik. Ini menarik. Jadi, tidak semua orang yang ada di sana terperangkap kepada keadaan barbar, menentang kepada pemikiran, benar. Apakah itu akan terjadi saat hujan akhir? Ya. Lanjutkan. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab, meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Baiklah. Konfrontasi yang ada di dalam kisah ini adalah orang-orang barbar melihat hal yang terjadi kepada Paulus. Nah, siapa itu orang-orang barbar? Bangsa-bangsa Eropa, 10 tanduk, mereka disebut orang-orang barbar. Jadi, di sini adanya gema dari Daniel yang datang. Nah, salah satu alasan mengapa mereka disebut orang-orang barbar, menurut beberapa ahli. Karena bahasa mereka berbeda dan tidak bisa dimengerti, dan terdengar, ba, maka disebut orang-orang barbar. Itu adalah salah satu kisahnya. Baik, jadi di sini adanya orang-orang barbar, yang di zaman modern akan dikaitkan kepada 10 tanduk. Dan mereka melihat Paulus, yang tangannya dipagut ular. Lalu apa yang terjadi? Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Iya, tetapi orang-orang barbar itu mengatai Paulus sebagai seorang pembunuh. Jadi mereka meragukan Paulus. Tetapi ketika kemudian, mereka melihat Paulus tidak apa-apa. Nah, adanya suatu janji di dalam Alkitab, bahwa, engkau akan menginjak kalajengking, dan ular yang akan menggigit engkau, dan engkau minum racun, tetapi tidak akan membunuhmu. Nah, hal-hal itu tidaklah menjadi hal utama yang nampak jelas di sepanjang zaman kekristenan. Tetapi itu merupakan sebuah janji untuk hujan akhir. Benar. Ketika konfrontasi ini ada dalam keadaannya yang paling sengit. Baiklah, jadi ini juga merupakan janji bagi hujan awal. Dan sekarang, dalam hujan akhir, hal ini juga akan terjadi. Ini adalah pencurahan dari Roh Allah. Dan ketika peristiwa ini terjadi, orang-orang ini berkata, "Wah, dia tidak apa-apa." Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Jadi, sekarang orang-orang melihat Paulus dengan pikiran berbeda. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Jadi, di bawah kuasa hujan akhir, apakah akan terjadi tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang mengikuti umat-umat percaya? Apakah akan ada penyembuhan? Akan ada penyembuhan, dan saya meyakini bahwa ini merupakan himbauan kepada orang-orang agar keluar dari Babel. Ya. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria. Yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri, Kastor dan Pollux.
Kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya. Dari situ kami menyusur pantai, lalu sampai ke Rhegium. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan dan pada hari kedua sampailah kami di Puteoli. Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat, dan atas undangan mereka kami tinggal 7 hari bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Jadi, terjadinya konfrontasi ini. Dan pada akhirnya, di Roma, Paulus akan ditahan untuk sementara waktu. Dan akan terjadi peristiwa penghabisan. Martin, kita tidak perlu membahas kisah seterusnya, peristiwa penghabisan dalam kehidupan Paulus, dan hal-hal ini. Kisah mengenai pelayaran Paulus yang terakhir, dan konflik yang terjadi, sekarang lengkaplah sudah. Hingga tiba di konfrontasi, yang terjadi di Pulau Malta. Jadi, itu adalah perumpamaan dalam kenyataan, atau kemungkinan, perumpamaan yang diimplementasikan. Mari kita tidak akan bersifat dogmatis, agar tidak mengundang masalah. Ya, karena dalam perumpamaan lainnya, Anda sudah bisa melihat hasilnya. Sedangkan perumpamaan ini masih berlangsung. Benar, ini masih berlangsung. Baik, Martin, mari kita simpulkan dengan mengutip beberapa pernyataan dari roh nubuat. Karena orang-orang seharusnya mendengarkan Paulus. Dan kemungkinan mereka juga mesti menyimak hal-hal ini. Ini diambil dari buku Kemenangan Akhir. Ketika badai mulai mendatangi, kelompok besar umat, yang mengaku telah beriman kepada pekabaran malaikat ketiga. Tetapi yang belum dikuduskan kepada penurutan kepada kebenaran, meninggalkan posisi mereka, dan bergabung dengan kelompok penentang. Saya pikir, akan adanya orang yang turun dari kapal. Akan terjadi penggoncangan. Dengan bergabung kepada dunia, dan turut serta dalam rohnya, mereka telah memandang perkara-perkara hampir dengan terang yang sama. Dan ketika ujian disajikan, mereka siap memilih hal mudah, kelompok yang populer. Mereka menginginkan kelompok yang nyaman. Orang-orang yang bertalenta dan memiliki sifat menyenangkan, yang dulu bersuka cita dalam kebenaran. Memakai kuasa mereka untuk menipu dan menyesatkan jiwa-jiwa. Mereka menjadi musuh sengit kepada mantan saudara-saudara seiman. Ketika para pemelihara Sabat diajukan ke pengadilan untuk menjawab iman mereka. Kelompok orang-orang yang murtad ini akan menjadi agen setan paling efisien untuk menyalatafsirkan mereka dan menuduh mereka, dan melalui laporan palsu dan fitnah menghasut para penguasa untuk menghukum mereka. Anda dapat menemukan banyak hal dalam bagian terakhir ini yang tidak kita baca sekarang dalam pasal 28. Baca saja apa yang terjadi. Bagaimana terjadinya konfrontasi yang ada. Ada yang percaya, tetapi ada juga yang tidak percaya. Itulah hal yang terjadi. Itu yang terjadi ketika Anda meninggalkan kapal. Itu yang terjadi. Jadi Martin, jangan tinggalkan kapal. Saya mengalami mimpi mengesankan tadi malam. Saya pikir, Anda sedang berada di sebuah kapal yang kokoh, yang sedang berlayar dalam gelombang yang dahsyat. Kadang-kadang ombak menghantam atas kapal, dan Anda basah kuyup oleh air. Saya akan turun dari kapal ini, yang akan segera tenggelam. Ingat kata-kata Paulus, kecuali kalian tetap tinggal di kapal, kalian tidak akan selamat. Apakah kita memang diselamatkan oleh kapal? Tidak. Benar, Anda mesti juga berenang, dan berpegangan kepada papan-papan. Anda tidaklah diselamatkan oleh kapal. Hal yang menyelamatkan hanyalah iman. Iman yang menyelamatkan Anda. Jangan, kata seseorang, yang nampaknya kapten kapal. Kapal ini akan terus berlayar, hingga tiba di pelabuhan. Tetapi Anda menjawab, saya akan tersapu ombak dari geladak. Karena saya bukan kapten atau rekan, siapa peduli? Saya akan mempertaruhkan nyawa saya kepada kapal yang ada di sebelah sana. Lalu kapten berkata, aku tidak akan membiarkan engkau pergi ke kapal itu, karena aku tahu, kapal itu akan menghantam batu karang, sebelum tiba di pelabuhan. Anda merasa lebih baik, dan dengan penuh keyakinan berkata, kapal ini akan menjadi puing-puing. Saya bisa melihatnya dengan sangat jelas. Kapten memandang tajam kepada Anda, dan berkata dengan tegas, aku tidak akan mengizinkan engkau kehilangan nyawamu dengan menumpang kapal itu. Kita tidak bisa mengambil kisah ini, dan menyamakannya secara mutlak kepada hal yang baru kita baca. Ini berbicara mengenai kapal Injil, di mana Anda mesti tetap tinggal. Ada juga kapal di mana Anda mesti tetap tinggal. Adanya konfrontasi yang terakhir. Tetapi ini mengenai hal yang sama.
Jangan tinggalkan kapal. Kapal ini memiliki kebenaran. Kapal ini menyediakan segala keperluan Anda. Jangan pergi ke kapal yang lainnya, lalu mencoba melemparkan batu ke kapal ini. Benar. Kayu-kayu dari kerangka kapal itu sudah dimakan cacing-cacing. Jangan pergi dan bergabung kepada kapal Babel. Dan kapal itu adalah kapal penyesat. Jika sekiranya Anda lebih berpengetahuan, Anda bisa membedakan antara yang palsu dan yang asli. Yang kudus, dan yang ditentukan, menuju kepada kehancuran total. Martin, jika sekiranya Anda lebih berpengetahuan dan bijaksana. Pengetahuan didapat dengan membaca dan melakukan firman Allah. Kearifan datang melalui ketaatan pada semua prinsip, bahkan prinsip-prinsip yang menjadi gambaran Daniel. Ya, supaya pikiranmu menjadi jernih, sehingga engkau dapat memiliki kearifan. Jadi, gereja mungkin kelihatannya akan rubuh, tetapi ia tidak akan rubuh. Gereja akan tetap bertahan, sementara orang-orang berdosa di Sion akan ditampi keluar. Sekam akan dipisahkan dari gandum yang berharga. Ini adalah suatu ujian dahsyat, tetapi yang mesti terjadi. Tetap tinggal di kapal. Kapal akan segera menghadapi konfrontasinya yang terakhir. Ya, akan terjadi benturan pemikiran. Dan Anda mesti memilih berada di satu kelompok, atau di kelompok lainnya. Dan saya meyakini, itu adalah merupakan kisah perumpamaan dalam kenyataan, yang ada di dalam kitab Kisah Para Rasul. Dan apakah itu benar atau tidak, saya percaya ada pelajaran yang luar biasa. Dan kita harus mempelajarinya, sehingga kita dapat menjadi salah satu dari gadis-gadis yang akan masuk ke dalam pesta pernikahan itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sungguh suatu kisah yang luar biasa. Sungguh suatu pelajaran indah, yang tersembunyi di dalam firman-Mu. Tolong kami agar bisa semakin menghargainya. Dan tolonglah kami agar bisa melemparkan gandum ke laut, sebelum terlambat. Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Faith dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa, dan sumbangan finansial melimpah. Untuk detail kontak. Kami memuji Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang setia dan sejati untuk kasih karunia, belas kasihan, dan kesempatan istimewa bekerja di kebun anggurnya. Guna menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaannya yang segera tiba.